Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu menerapkan hidup sehat. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan. Di masa pandemi seperti ini, kita rentan sekali terkena penyakit. Nah, jaga selalu kesehatan, jangan sampai kesehatan kita menurun. Nah, untuk sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh Sri Inggit Rahayu ya. Oke, teman-teman. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu yuk. Ayo, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tahu teman-temannya hadir semua atau tidak? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu absen satu-satu ya. Cantika Lina Herianti. Sri Inggit Rahayu. Hadir, Bu. Salsa Ayu Paradiba. Hadir, Bu. Raila Febrianti. Raila nggak hadir. Terkendala sinyal ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya. Di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, selalu mengutamakan hidup sehat, selalu semangat untuk belajar ya. Jangan sampai karena pandemi semangat kita untuk belajar menjadi menurun. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, ada yang tahu perkembangbiakan hewan itu ada apa aja? Ayo yang tahu. Diri. Terus? Melahirkan. Salah. Ya. Benar ya? Betul. Terus, apa ya, Bu? Saya lupa. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang perhatikan Ibu ya, dan simak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ya, dan simak baik-baik karena di akhir Ibu akan memberikan tugas. Nah, di sini kita akan menjelaskan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu ada perkembangbiakan hewan. Secara garis besarnya, perkembangbiakan hewan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkembangan biakan hewan secara generatif dan perkembangan biakan hewan secara vegetatif. Nah, selanjutnya itu ada yang pertama ya, perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Dalam hal ini terjadi karena adanya peleburan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau ovum. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bertelur, melahirkan, atau bertelur melahirkan. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada bertelur ya. Cara perkembangbiakan hewan secara bertelur yaitu disebut juga dengan pipipar, opipar. Embrio berkembang di dalam telur dan keluar dari induknya. Masih dalam bentuk telur. Selanjutnya itu tahap selanjutnya yaitu telur-telur tersebut dierami oleh induknya sampai menetas.
hewan ovipar yang hidup di darat. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu seperti ikan, katak, ayam, dan jenis burung lainnya seperti unggas, dan apes. Dan beberapa jenis reptil seperti cicak, toke, dan penyu. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan hewan secara melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan disebut juga dengan vivipar. Embrio berkembang biak di dalam rahim induknya. Lalu, hewan ini disebut juga mamalia. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan melahirkan yaitu memiliki daun telinga, bernapas dengan paru-paru, memiliki kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu ada sapi, kambing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan dengan bertelur melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan jenis ini bertelur dan embrionya berkembang di dalam tubuh hingga menetes. Setelah menetes, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan yaitu ada ular boa, ular piton, dan beberapa jenis keledai atau kalangjengking dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini adalah dengan cara membelah diri atau fragmentasi dan tunas. Nah, cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan membelah diri yaitu hewan berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu membelahnya. Slide selanjutnya. Perkembangbiakan hewan dengan cara membelah diri yaitu hewan berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu membelahnya sel dalam hewan tersebut. Selanjutnya membentuk individu baru. Nah, hewan yang mengalami perkembangbiakan seperti ini yaitu hewan yang bersel satu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amoeba atau paramecium dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu membentuk individu baru dari bagian potong tubuhnya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu ada planaria atau cacing pipih. Nah, selanjutnya yaitu ada cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan tunas, yaitu hewan berkembang biak dengan tunas menghasilkan individu baru, dan tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra. Nah, tadi kan sudah ya perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang ada perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan sama halnya dengan hewan, yaitu secara generatif atau melalui proses pembuahan dan vegetatif tanpa proses pembuahan. Nah, yang pertama yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, apabila proses penyerbukan berhasil, maka akan berbentuk biji. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif yaitu ada mangga, rambutan, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada yang tahu vegetatif alami atau vegetatif buatan itu apa?
Kalau yang alami Nggak tahu, Bu. Oke, baik. Nah, simak ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu perkembangbiakan yang merupakan terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan terjadi secara alamiah. Contohnya yaitu seperti spora, tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tunggal, dan geragi. Nah, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yaitu ada cangkok, stek, okulasi, dan merunduk. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi tanpa adanya proses penyerbukan dan dalam prosesnya dibantu oleh campur tangan manusia. Contohnya yaitu seperti cangkok, stek, okulasi, dan merunduk. Nah, contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu seperti rambutan, sao, mangga, atau tumbuhan yang memiliki kambium. Nah, sedangkan contoh tumbuhan yang bisa di stek yaitu seperti singkong, tebu, mawar, atau stek batang dan cocor bebek atau daun. Dan selanjutnya itu ada okulasi. Okulasi merupakan proses penempelan mata tunas dari tumbuhan ke tumbuhan lain dalam satu jenis. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada merunduk. Jenis tumbuhan yang memungkinkan untuk dirunduk yaitu tumbuhan yang memiliki cabang atau ranting. Contohnya yaitu seperti melati, apel, dan alamanda. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu. Apabila ada yang belum dimengerti, bisa didiskusikan terlebih dahulu atau bisa langsung bertanya kepada Ibu ya. Baik, Bu. Nah, jika ada yang pengen ditanyain langsung aja ya. Apa kita mau diskusi terlebih dahulu? Tidak, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi ya. Tidak ada, Bu. Kita diskusi, Bu. Ada yang mau didiskusikan nggak nih? Kira-kira ada yang belum mengerti? Mari kita diskusikan bersama-sama. Paham, Atau Bu. ada yang mau langsung bertanya? Tidak, Bu. Oke, baik. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa di akhir Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, tugasnya yaitu Ibu akan memberikan soal via WhatsApp yang dikirimkan bisa ketika kalian sudah menyelesaikannya, kalian bisa langsung mengirimkan ke Ibu ya, atau bisa lewat grup. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Ketika sudah habis waktunya, Ibu tidak menerima lagi. Nah, makanya kalian harus bisa mengatur waktu ya. Lewat dari batas waktu yang ditentukan tidak Ibu terima. Sekian, terima kasih. Baik, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Nah, sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.